Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan di sini Ino mau sedikit gitu ya mereview tentang kejadian hilangnya seorang anak bernama Darel dan berusia 3,7 tahun. Dia hilang itu secara misterius. Semoga keluarga diberikan ketabahan, keikhlasan. Mudah-mudahan juga saudara adik Darel yang berniat untuk mudik gitu ya, mudik pulang kampung dari satu kota Jakarta untuk menuju ke daerah Cikaso, tepatnya Desa Cikaso, Kecamatan Kalijati Timur, dan wilayahnya juga di belakang Kapolsek ya, mungkin sedikit agak jauh. Nah, di sini Ino ingin sedikit membahas juga ya, dan di luar sana juga banyak itu yang ada yang menceritakan dunia itu katanya gitu ya, karena tidak semua orang juga kita mengetahui ya antara dunia gaib itu ya. Ada yang melihat dan ada juga yang tidak gitu. Tapi di sini Ino ingin sedikit memberikan penjelasan dan penilaian apa yang diutarakan oleh Kang Dedi gitu ya, dan mungkin para sobat juga bisa menilai gitu. Dan di sini Kang Dedi pun menjelaskan, mana ada sih ibarat kata setan mengambil seseorang anak di tengah hari, di siang hari itu, tepatnya ya mungkin jam 2 anak itu, keluarga itu baru sadar bahwa anak Darel itu hilang gitu. Tapi ya kita walau alam ya kita berdoa aja, mudah-mudahan dengan mungkin sudah mau melebihi 2 minggu lamanya adik Darel itu belum ditemukan. Dan di sini Ino ingin memohon untuk para sobat Ino dimanapun ada berada, mohon doanya agar saudara adik Darel ini bisa cepat ditemukan dan dikembalikan terhadap keluarganya. Nah, jadi di sini Ino ingin menjelaskan juga apa yang diutarakan oleh Kang Dedi itu, ya kita ambil secara logika ya emang betul gitu ya. Kalau toh emang ibaratnya anak itu diambil oleh makhluk halus ataupun dunia gaib, masa iya sih di tengah hari bolong? Tapi kita kan tidak tahu ya, namanya musibah itu datangnya seperti gimana dan jam berapa kita nggak tahu. Dengan begitu caranya Allah pun memberikan sesuatu musibah itu terhadap hambanya, tidak melihat itu kaya ataupun sengsara, muda ataupun tua, kecil ataupun besar, itu kita tidak tahu karena hanya Allah Subhanahu wa taala aja yang mengetahuinya, dan itu mereka kehendak mereka. Nah, tapi di sini penjelasan Kang Dedi itu kita masuk logika ya. Dan mereka juga mengutarakan terhadap kepada warga, apa iya sih gitu ya, anak ini diambil oleh makhluk halus di saat siang hari bolong gitu, dengan sesingkat itu, dengan secepat itu gitu ya. Nah, di sini penjelasannya Kang Dedi ya. Yuk kita simak. Kita berpikir, berasumsi bahwa anak itu diambil, dibawa. Nah, kita juga berasumsi bahwa yang ingin mengembalikannya pengen balikin, tapi dia tidak pengen ada yang mengetahui, tidak pengen ketangkep, atau tidak pengen dipermalukan. Nanti koordinasikan gimana kalau disepi. Nah, di sini Kang Dedi mengatakan, apakah ini diambil dengan oleh orang gitu yang mengintip gitu, tapi dia mau mengembalikan itu takut gitu ya, karena dalam arti takutnya ya mungkin ya namanya juga masa gitu ya, nggak tahu gitu, ataupun makhluk gaib ataupun gimana ya, kita nggak tahu ya. Tapi di sini penjelasannya Kang Dedi ibaratnya, yuk kita mau cari kemana lagi gitu kan. Karena
kalau toh emang diambil oleh makhluk halus, disimpan di mana, dan di situ di sekitar itu tuh tidak ada hutan katanya ya. Emang iya, cuman yang untuk jauh untuk menuju ke suatu sungai itu emang sangat jauh. Jangankan untuk anak kecil gitu ya, orang yang dewasa pun susah untuk menjangkau ke sungai tersebut, dan di belakangnya pun ada ya bermacam-macam namanya ya. Nah, tapi di sini kan kita secara logika dengan penjelasan Pak Dedi itu, kita kan masuk logika ya, apakah dengan diambil oleh orang ataupun makhluk gaib gitu ya. Kalau toh emang makhluk gaib, mana ada sih makhluk gaib yang ngambil itu pada siang hari bolong dan tepatnya jam 2. Itu baru keluarga itu menyadari bahwa anaknya itu hilang. Dan bisa jadi gitu ya, anak itu diambil oleh, ada yang ambil oleh orang. Tapi ya mungkin gitu, kita juga ya tidak berandai-andai, mungkin gitu ya, mungkin aja kalau dengan sesingkat itu, secepat itu, mungkin entah ada kejadian ya ibarat kata dihipnotis ataupun apapun itu bentuknya yang bisa memukau untuk keluarga itu tidak mengetahui bahwa anak itu saya ambil gitu ya. Tapi kan di sini kita tidak menjudge siapa-siapa gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata Inong yang salah gitu ya. Karena di sini penjelasan Kang Dedi itu ya mau cari kemana lagi gitu ya. Kalau toh emang sama orang ya udah kita kosongkan aja, nanti kita koordinasi katanya ya, kata Kang Dedi. Jadi di sini kita itu mengambilkan sesuatu secara logika dulu aja lah, secara logika gitu. Dan Pak Dedi pun sudah menjelaskan ya, kita tinggal koordinasi aja ya, kosongkan wilayah ini, kita kosongkan, jangan ada untuk kunjungan siapapun. Mungkin penilaian Pak Dedi betul juga, kalau toh emang sama orang lain ataupun pekerjaan manusia ataupun gimana ya, mungkin dia itu karena dengan ramainya viralnya gitu ya masalah Adik Darel ini, mungkin mereka takut gitu ya, takut untuk mengembalikan lagi, entah mau disimpan di mana, takut ada warga yang mengetahui. Ya mungkin dengan cara itu ya mudah-mudahan aja Dek Parel itu cepat dikembalikan dan bersatu lagi bersama keluarganya. Jadi untuk para sobat dimanapun Anda berada, minta doanya gitu ya, semoga Dek Darel ini cepat lambatnya bisa dikembalikan dengan sehat walafiat. Nah di sini juga Pak Dedi menjelaskan juga mau dengan cara apa lagi kita gitu ya. Nah ini gimana sih sekarang kadangnya juri jam 2 wah siapa tipe tinggi tara datang mau tiburang. So kalau Bapak ini kita ngomong logis Pak, Bapak yakin nggak masuk ke parit kalau begini? So asumsi nggak yakin, saya cari kemarin tuh. Begitu kejadian paritnya disulusuri kan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kan nggak mungkin masuk ke parit. Yang ketiga, mungkin nggak dimakan ular piton? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Sekarang masih mungkin juga, mungkin nggak dibawa jurig diselapkan di tangkal? Mungkin kalau kelihatan. Iya kan, nggak mungkin Pak. Anak kecil murag Pak. Disimpan di rungkun awi, rungkun awi nu gede. Kalau sudah begini kan pasti disumputkan atau aya nu mawa lah pokoknya gitu. Bising orang mau mengembalikan tapi malu. Takut ketahuan, takut ribut. Nah, jadi untuk para sobat setelah melihat penjelasan dari Pak Dedi gitu ya, apapun itu, yuk kita berusaha bersama gitu ya untuk mendapatkan titik terang. Dan begitu detailnya Pak Dedi itu untuk mengetahui, untuk mengorek lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, gimana sih kronologis kejadian seperti ini, kok secepat itu Dek Darel itu bisa menghilang dengan ada pantauan, ibarat kata dengan sekejap mata gitu, bahwa orang tuanya ada di depan, kakeknya pun ada, bahkan dari keluarganya di situ pun dia masih ada gitu. Tapi kenapa dengan sekejap mata, dengan sesingkat itu waktu, kok Dek Darel itu langsung tidak ada dan sampai detik hari ini itu belum diketemukan gitu. Nah jadi mudah-mudahan aja dengan kejadian Dek Darel yang berusia 3,7 tahun ini bisa cepat diketemukan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga bisa mengambil dari kesimpulan kejadian ini untuk para orang tua di luar sana yang masih memiliki anak usia di bawah tahun, usia di bawah
ibaratnya balita, janganlah lengah hanya untuk mementingkan hobi ataupun kesenangan diri kita pribadi, karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita didik dan besarkan untuk menjadi anak yang berguna untuk kita semua dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi setidaknya anak itu adalah buahnya dari hasil kita berkeluarga, berumah tangga, dan hasil didikan orang tua nantilah tampak jelas dilihat oleh warga itu seperti gimana sih didikan orang tuanya itu. Jadi untuk para sobat, mungkin Inung sampai di sini aja ya untuk memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan Dedara ini cepat sembuh, cepat ditemukan gitu ya, dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar ya, gratis. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan loncengnya 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalam Inung Ruhai Channel. Mungkin Inung akan akhiri sampai di sini juga. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.